kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Namun ada satu hal yang tampaknya menjadi kesepakatan para ulama, bahwasanya amalan terbaik setelah yang wajib adalah zikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu dan belajar ilmu agama. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pemerhati Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullahu taala, langsung dari STDI Jember, STDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau pembahasan dan kajian sore hari ini dalam pembahasan atau risalah ilmiah dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustadz. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan pemerhati Roja di mana saja berada. Anda bisa bersoal jawab dan bertanya dalam pembahasan ini. Silakan disampaikan pertanyaannya di line telepon 021 823 6543. Dan demikian juga untuk chat pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab panduan Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan semua makhluk. Karya Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullah taala. Dan ini adalah halaqah nomor 9. Dan sebelum kita memasuki halaqah nomor 9 ini, ada baiknya kita melihat kembali poin ke-8 yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh dalam karya beliau ini, yaitu bahwasanya kita diingatkan untuk menjaga kebaikan yang telah kita amalkan dalam musim-musim ibadah. Baru saja kita melewati sebuah musim ibadah yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan dalam musim ibadah yang agung ini, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan berbagai ibadah. Dan sebagian besar kita bisa menjalankan ibadah lebih banyak dari ibadahnya di luar bulan Ramadan. Baik itu berupa salat, membaca Al-Quran, sedekah dan zakat, kemudian qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kebaikan-kebaikan itu hendaknya bisa kita jaga. Paling tidak jenis ibadahnya, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Dengan menjaga solat kita,
terutama solat fardu yang 5, dan diusahakan dilaksanakan secara berjamaah untuk kaum pria. Kemudian juga qiyamul lail kita, meskipun barangkali tidak dengan 11 atau 13 rakaat atau 23 atau 39, tapi kita berusaha mempertahankan jinsul ibadah, jenis ibadahnya, yaitu qiyamul lail dan tahajud. Meskipun barangkali rakaatnya menjadi lebih sedikit, dengan misalnya variasi antara 2 rakaat tahajud ditambah 1 witir, atau 2 ditambah 3, atau 4 rakaat tahajud ditambah 3 rakaat witir. Dengan harapan dengan begitu kita bisa menjaga sebagian kebaikan yang telah kita amalkan di bulan Ramadan. Demikian juga dengan baca Al-Quran. Kalau kita selama bulan Ramadan bisa membaca 5 juz, 4 juz setiap malamnya atau setiap harinya, maka kita berusaha menjaga sebagiannya. Mungkin dengan 2 juz, 1 juz, setengah, 1/4, atau beberapa surat, tapi yang penting kita punya wirid harian yang kita perhatikan. Jadi tidak kemudian kita tinggalkan sama sekali. Kita berusaha untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan itu meskipun dengan jumlah bacaan yang lebih sedikit. Demikian juga dengan sedekah dan zakat, hendaknya kita bisa tetap mempertahankan sebagiannya. Yang termasuk juga adalah puasa. Dan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendorong umat untuk bisa menjaga sebagian kebaikan di bulan Ramadan, maka beliau syariatkan bagi umat Islam untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita sudah menapaki pekan terakhir dari bulan Syawal, maka barang siapa yang belum melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka hendaknya bisa memanfaatkan waktu yang tersisa. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita bisa menjaga kebaikan yang telah kita amalkan di bulan Ramadan dan tidak serta-merta meninggalkannya begitu Ramadan lepas. Nah, ini adalah salah satu poin yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam poin ke-8 wasaya dan taujihat ini. Wasaya wa taujihat ini. Nah, beliau mengingatkan kita untuk menjaga istiqomah kita di atas ibadah, terutama saat kita baru menyelesaikan sebuah musim ibadah yang agung seperti bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita di bulan Ramadan mengingatkan kita akan kewajiban utama kita dan tugas utama kita sebagai hamba Allah yang sedang berjalan menuju Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan-bulan sebelum Ramadan banyak di antara kita yang lalai, tidak ingat dengan tugasnya sebagai hamba, maka bulan Ramadan mengingatkan kita kembali bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita diingatkan kembali bahwasanya ibadah adalah tugas utama kita. Ibadah itu bukan tugas dan kewajiban sampingan, tapi dia adalah tugas utama. Maka setiap renungan atau wasiat atau faedah atau teori atau konsep yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi faedah dan konsep atau teori yang sangat berarti untuk kehidupan kita. Dan konsep serta teori dan renungan-renungan tentang ibadah inilah yang dihimpun oleh penulis kitab Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam karya beliau yang kita kaji dalam beberapa bulan terakhir ini. Wasaya wa taujihat fi fiqhi ta'abbud li rabbil bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah, Tuhan semua makhluk. Dan tanpa terasa, ya, kita sudah memasuki wasiat yang terakhir, yaitu wasiat ke-10. Wasiat ke-10 ini kita kaji dalam sesi ke-9 kajian kitab ini. Dan pada poin yang ke-10 ini, Fadilatul Syekh menjelaskan bahwasanya seorang hamba yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala
hendaknya senantiasa menjaga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian juga terus berdoa agar diberikan thabat di atas agama Islam, diberikan istiqamah di atas ketaatan, dan terus menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus ditambah satu lagi, hendaknya hamba tersebut berlepas diri dari segala daya dan kekuatan dalam menjalankan ibadah dan agama Islam kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita yang pertama senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan thabat dan istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berlepas diri dari semua daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini adalah 4 perkara yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, keempat hal ini senantiasa dilakukan oleh para hamba Allah yang soleh. Dan yang paling ditokohkan dari mereka adalah para nabi dan rasul. Sebagaimana kita akan baca dalam sirah mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Jadi, keempat hal ini adalah perkara yang senantiasa dijaga dan dilakukan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah wahai Rasulullah, ketika Ibrahim berkata, "Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan hindarkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan negeri yang aman. Yang beliau maksud adalah Makkah. Beliau meminta agar Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa beliau ini, di mana Mekah saat ini dan untuk waktu yang sangat lama, ya, termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu di akhir-akhir kenabian beliau, kemudian di sebagian besar masa dan sejarah umat Islam, merupakan negeri yang aman. Dan untuk kondisi kontemporer, maka Makkah berada di wilayah kerajaan Arab Saudi. Dan kalau kita sering mendengar ada konflik di Timur Tengah, di Yaman, di Mesir, di Suriah, ya, di Palestina, di Lebanon, dan juga di banyak negeri di Timur Tengah, maka alhamdulillah dalam beberapa dekade terakhir, atau bahkan dalam beberapa abad terakhir, ya, Mekah dan Madinah alhamdulillah mendapatkan keamanan. Dan Saudi Arabia bisa dikatakan sebagai negeri yang sangat stabil dan aman dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Timur Tengah yang banyak mengalami konflik. Termasuk juga ketika terjadi Arab Spring, ya, atau musim semi Arab, yang nama ini dipakai untuk menunjukkan berbagai konflik berdarah yang terjadi di banyak negara Arab pada tahun 2011, ya, dan sebagian belum selesai sampai hari ini. Alhamdulillah, Saudi Arabia termasuk Mekah di dalamnya diberikan stabilitas dan keamanan yang sangat baik, alhamdulillah. Dan
hal tersebut ternyata sudah menjadi bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh mengatakan, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ini doa beliau yang pertama. Kemudian doa beliau yang kedua adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Allahu Akbar. Ya, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan pemimpin ahli tauhid, memimpin umat Islam sepanjang zaman. Beliau adalah salah satu rasul yang ulul azmi. Ya, beliau mengkhawatirkan terjadi penyembahan berhala pada diri beliau dan juga pada diri anak-anak beliau. Padahal beliau adalah seorang nabi. Beliau mengkhawatirkan keturunan beliau, bahkan beliau sendiri jatuh dalam penyembahan berhala. Apa buktinya? Karena beliau meminta kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah, yang itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak merasa aman. Beliau tidak pernah merasa aman dari musyrik. Beliau tidak pernah merasa aman dari syirik atau kemusyrikan. Tapi beliau mengkhawatirkan itu terjadi pada diri beliau. Beliau mengkhawatirkan itu terjadi pada anak-anak dan keturunan beliau. Maka karena khawatir dan takut akan hal itu, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus agar beliau dan keturunan beliau dihindarkan dari penyembahan berhala. Makanya Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala saat menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, wa man ya'manul balaa ba'da Ibrahim. Maka siapa yang merasa aman dari kemusyrikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu Akbar. Kalau seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang rasul, bahkan rasul yang mulia dan pilihan, ya, seseorang yang diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merasa khawatir jatuh dalam kemusyrikan sehingga beliau berdoa secara khusus. Maka siapa di antara kita yang merasa aman dari dosa yang paling akbar ini? Siapa di antara kita yang akan merasa aman dari bala yang satu ini? Wa man ya'manul balaa ba'da Ibrahim. Artinya, jangan sampai kita merasa aman, jangan sampai kita merasa tidak mungkin jatuh dalam kemusyrikan. Kita alhamdulillah, ya, banyak di antara kita yang tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Ini adalah buah dari dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, umat Islam dari masa ke masa, termasuk mereka yang membawa Islam pertama kali ke negeri ini. Ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, buah dakwah mereka bisa kita rasakan sehingga pada zaman kita, ya, kita sudah tidak lagi mengenal penyembahan berhala. Ya, kita juga dari waktu ke waktu diingatkan bahwasanya penyembahan berhala adalah sesuatu yang sangat buruk dan itu adalah dosa yang paling besar. Sehingga kadang-kadang sebagian kita mungkin merasa tidak mungkin kita jatuh dalam kemusyrikan. Tapi merasa aman ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau seorang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman dari kemusyrikan, maka hendaknya kita lebih merasa tidak aman lagi. Dan kita perlu juga untuk berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah aku dan anak-anakku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Maka ini adalah sebuah doa yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini masih sangat relevan dengan kondisi kita semuanya. Ini doa yang tetap relevan untuk kita ucapkan pada zaman kita. Apalagi kalau kita melihat penjelasan dari para ulama kita bahwasanya kondisi kemusyrikan pada zaman kita lebih dahsyat dan lebih berbahaya serta lebih besar dibandingkan kemusyrikan pada zaman dahulu. Nah, ini membuat kita bergidik, membuat kita merasa takut. Dan jangan pernah merasa aman dari kemusyrikan, karena kemusyrikan itu mengancam kita semuanya, dan kita tidak pernah ada yang
aman dari godaan setan untuk jatuh dalam kemusyrikan ini. Ya, ini adalah contoh pertama yang disebutkan oleh penulis kitab, yaitu contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dihindarkan dari kemusyrikan dan penyembahan berhala, juga anak-anak dan keturunan beliau. Kemudian di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ucapan beliau, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aku petunjuk, dan jika Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, maka sungguh aku akan menjadi bagian dari kaum yang zalim. Maaf, saya perbaiki terjemahannya. Sungguh kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka niscaya aku akan termasuk dari bagian kaum yang tersesat. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwasanya selamatnya beliau dari kesesatan, selamatnya beliau dari kemusyrikan, itu semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah darinya. Ini bukan prestasi dan pencapaian beliau, karena yang mentakdirkan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau nisbatkan keislaman beliau, keselamatan beliau, akidah beliau yang baik, semuanya beliau nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka niscaya aku akan termasuk dalam bagian kaum yang sesat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 77. Nah, jadi intisari dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menganggap bahwasanya keselamatan beliau dari kesesatan dan kemusyrikan itu adalah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus bertawakal kepada Allah dan beliau menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berlepas diri dari segala daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim juga diajarkan demikian. Karena di antara zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita mendengarkan lantunan azan adalah bahwasanya saat kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya, kalau kita ingin menjawab panggilan muadzin dengan segera berangkat menuju masjid untuk salat atau berangkat untuk menjemput kebahagiaan, maka sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan yang bisa membuat kita melakukan salat dan mencapai kebahagiaan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya makna seperti ini kita hadirkan saat kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya kita menghadirkan dalam hati kita bahwasanya kita tidak bisa berangkat salat, kita tidak bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian contoh yang ketiga, ini masih terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau juga dikisahkan dalam surat Ibrahim ayat 40. Bahwasanya di antara doa beliau adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku,
jadikanlah aku penegak solat. Juga jadikanlah keturunanku penegak solat. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Nah, ini juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dijadikan sebagai penegak salat. Ya, bukan hanya orang yang melakukan salat, tapi orang yang menegakkan salat. Dan ini adalah dua makna yang berbeda. Sekedar melakukan salat ya apa adanya, mungkin masih bolong-bolong, ini tidak disebut menegakkan salat. Ya, ini tidak disebutkan menegakkan salat. Ini adalah sekedar melakukan salat saja. Ya, adapun menegakkan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini adalah sebuah perintah yang lebih spesial. Umat Islam diperintahkan untuk menegakkan salat. Dan itu juga yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah secara khusus agar dijadikan orang yang menegakkan salat. Tidak cukup untuk beliau juga mendoakan putra-putra dan keturunan beliau. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Nah, jadi setelah itu beliau tegaskan agar doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berdoa agar beliau dan keturunan beliau dijadikan penegak salat. Kemudian beliau tegaskan dengan meminta agar doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan perhatian beliau terhadap salat, ya, perhatian beliau terhadap keselamatan putra, putri, ya, dan keturunan beliau semuanya. Ya, beliau ingin membantu mereka. Beliau ingin membentengi mereka dari godaan setan untuk meninggalkan salat dan tidak menjaga salat. Maka ini juga adalah sebuah doa yang agung yang layak kita contoh juga. Jadi doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah doa-doa terbaik yang kita bisa contoh juga di samping doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis sahih. Kalau kita memperhatikan doa-doa ini, maka doa-doa dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ini sudah cukup untuk kita semuanya. Karena doa-doa ini biasanya ya memiliki makna yang lebih dalam. Jadi kata-katanya pendek tapi maknanya sangat dalam. Kemudian juga semua doa ini selamat dari kesalahan. Karena kita kadang-kadang berdoa tapi salah. Redaksinya salah. Bahkan mungkin redaksinya mengandung kemusyrikan. Atau redaksinya mengandung pemutusan silaturrahim. Atau doanya kadang-kadang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ada doa yang mengandung pemutusan silaturrahim. Ada doa yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini akan terhindar dari kita kalau kita banyak belajar dan melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 128 adalah doa beliau bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Beliau berdoa mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Nah, ini juga adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang
mungkin sekilas nampak simpel, ya. Kenapa seorang Nabi Ibrahim yang merupakan Nabi masih berdoa dan meminta agar keturunan beliau dimasukkan ke dalam Islam, agar keturunan beliau menjadi umat Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak merasa aman dari kekufuran. Beliau khawatir beliau tidak bisa istiqamah di atas keislaman. Beliau khawatir beliau tidak bisa bertahan di atas agama ini sampai beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa secara khusus, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami, yaitu Ibrahim dan Ismail, dua orang yang muslim dan berserah diri kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Ya, ini seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar beliau dan putra serta keturunan beliau dihindarkan dari penyembahan berhala. Beliau juga berdoa kepada Allah secara khusus agar beliau istiqamah di atas Islam dan keturunan beliau menjadi bagian dari umat Islam. Ya, ini adalah sebuah doa yang sangat penting, dan kembali di sini kita sampaikan dan kita ulangi lagi perkataan Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim." Siapa yang bisa merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kemusyrikan, jatuh dalam kondisi murtad, maka bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, kita hanya orang-orang biasa. Maka kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di atas agama Islam dan tidak murtad di tengah jalan atau jatuh dalam kemusyrikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul adalah doa Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh para wanita yang tertarik dan berusaha untuk membelokkan beliau dari jalan yang benar. Ketika para wanita ini menggoda beliau, beliau bertadarru', ya, beliau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa dengan mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika engkau tidak memalingkan dariku tipu daya mereka, para wanita itu, maka niscaya aku akan cenderung kepada mereka, jatuh hati kepada mereka, dan kemudian aku menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Sekali lagi, doa beliau adalah, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan ya Allah, kalau engkau tidak memalingkan dariku tipu daya mereka, para wanita itu, maka niscaya aku akan jatuh hati kepada mereka dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dari kemusyrikan, kekufuran dan penyembahan berhala. Tapi juga hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah dari syahwat. Dari syahwat, ya, berupa godaan harta, godaan tahta, ataupun godaan wanita. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 33. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, dan beliau di sini tawakal kepada Allah. Beliau menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah. Beliau juga menepiskan segala daya dan kekuatan
kecuali daya dan kekuatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang bermanfaat. Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau tidak palingkan dariku godaan mereka para wanita, maka niscaya aku akan cenderung dan jatuh hati kepada mereka." Nah, kita adalah orang-orang yang lemah terhadap lawan jenis. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya fitnah umat ini adalah para wanita. Fitnah ini umat ini adalah para wanita, yaitu fitnah bagi kaum pria. Nah, sebaliknya maka fitnah bagi kaum wanita dari umat ini adalah kaum pria. Jadi adalah sesuatu yang alami dan manusiawi kalau ada saling ketertarikan ya sesama lawan jenis. Ini adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh untuk memenuhi syahwat itu tapi dengan jalan yang halal. Dan kita dilarang untuk memenuhi syahwat kita dengan jalan yang haram. Nah, maka ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh para wanita yang ada pada zaman beliau, dan di situ beliau merasa bahwasanya beliau juga bisa jatuh dalam dosa. Beliau juga bisa jatuh dalam godaan mereka. Beliau tidak aman. Beliau merasa tidak aman dari godaan ini. Maka ketika ada yang menggoda, maka beliau segera meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan kepada Allah bahwasanya godaan yang melalaikan ini, godaan yang berpeluang untuk menjadikan beliau terpeleset. Ini kalau tidak Allah hindarkan dari beliau, maka beliau akan jatuh dalam keterpelesetan dan maksiat itu. Maka beliau merasa tidak aman. Maka beliau menjelaskan bahwasanya kalau tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan jatuh hati kepada para wanita penggoda itu, dan kemudian beliau akan menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang yang bodoh dengan perbuatannya, yaitu memenuhi syahwatnya dengan jalan yang haram, yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak ingin jatuh dalam kebodohan seperti itu, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat yang sama, yaitu surat Yusuf alaihi salam, dalam surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf alaihi salam juga disebutkan berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, dan angkatlah aku ke derajat orang-orang soleh. Masya Allah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau ingin agar dimatikan dalam keadaan Islam. Yang ini menunjukkan bahwasanya agama para nabi itu semuanya adalah Islam. Ya, Islam adalah agama semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi ini laksana anak-anak yang satu ayah beda ibu. Beliau menyebutkan bahwasanya para nabi dan rasul itu abna'u allat, yaitu anak-anak yang satu ayah beda ibu. Artinya agama mereka sama, maksudnya pokok dan intisari ajaran agama mereka sama, yaitu Islam dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala serta memerangi kemusyrikan. Ini adalah titik yang disepakati oleh semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tapi mereka berbeda dalam beberapa syariat. Jadi yang dimaksud dengan satu ayah artinya intisari ajaran agama mereka sama, yaitu Islam dan tauhid. Sedangkan perbedaan di antara mereka adalah seperti perbedaan ibu yang mereka miliki. Jadi perbedaan pada cabang agamanya. Pokok dan intisari ajaran agamanya sama, tapi beberapa syariatnya yang berbeda. Beberapa hukumnya, mungkin tata cara ibadahnya, tata cara puasanya itu yang berbeda. Maka tidak mengherankan kalau di sini Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Ini juga yang menjadi jawaban kita. Kenapa kita sampai sering sekali berdoa
paling tidak 17 kali dalam satu hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sehingga sebagian orang menertawakan kita, memang kalian belum berada di atas jalan yang lurus. Jawabannya, alhamdulillah, Islam adalah jalan yang lurus dan saat ini kami sudah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus ini. Tapi kita masih terus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami tidak merasa aman. Tidak ada yang menjamin kami bisa bertahan di atas Islam ini sampai kami meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itulah yang terus kita mintakan. Dan itu juga yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam di sini. Istiqamah di atas agama Islam. Istiqamah di atas tauhid. Tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan angkatlah derajatku bersama orang-orang saleh. Nah, beliau ini adalah tawadhu'nya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Beliau adalah salah satu orang yang paling saleh. Ya, salah satu orang yang terpilih, ya. Beliau adalah seorang nabi dan rasul. Tapi beliau masih berdoa seperti ini, yaitu meminta agar diangkat derajat beliau bersama orang-orang yang saleh. Maka ini juga adalah salah satu doa yang sebaiknya kita contoh dari beliau. Kita juga perlu berdoa seperti ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan angkatlah derajatku bersama orang-orang saleh. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 88, beliau berdoa, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang artinya, dan tidaklah aku ingin kecuali perbaikan sebisaku. Aku tidak mau apa-apa kecuali islah, memperbaiki. Yang saya niatkan adalah memperbaiki, perbaikan sebisa saya. Saya tidak ingin merusak, saya tidak ingin yang lain. Yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki keadaan. Wa ma taufiqi illa billah, dan aku tidak bisa mendapatkan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa memberikan taufik kepadaku kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan hanya doa, tapi ini menunjukkan tawakal dari Nabi Syuaib alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di depan ya, kita diingatkan oleh penulis bahwasanya dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam ibadah-ibadah kita hendaknya bertawakal kepada Allah, kemudian berdoa, ya, kemudian menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, dan juga menepiskan segala daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, beliau di sini bertawakal, di sini beliau menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba merendah, semakin seorang hamba menunjukkan kebutuhannya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka jangan takut untuk merendah, jangan takut untuk menunjukkan kebutuhan dan kekerdilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu justru malah mengangkat derajat kita. Jadi semakin kita merendah, semakin kita merunduk, semakin kita menunjukkan kelemahan dan kebutuhan kita kepada Allah, maka semakin Allah mencintai kita. Berbeda dengan manusia. Kalau kepada manusia kita jangan merunduk, kita jangan menunjukkan kebutuhan kita, jangan menunjukkan kelemahan kita. Karena itu adalah aib untuk kita. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta kita, Tuhan kita, maka justru sebaliknya. Semakin kita merendah, menunjukkan kebutuhan kita, menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kekerdilan kita, maka semakin derajat kita terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Syuaib alaihissalam juga seperti itu.
Beliau tunjukkan tawakal beliau, beliau menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah dan kelemahan beliau kepada Allah dengan mengatakan wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufikku kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa mendapatkan taufik kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa mendapatkan taufik kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Maka di sini betul-betul Nabi Syuaib alaihissalam menunjukkan kebutuhan beliau dan bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadanya beliau bertawakal dan hanya kepada Allah beliau kembali. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi dan rasulnya adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 25 sampai 34. Dalam ayat yang cukup panjang ini Nabi Musa alaihissalam berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsira. Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, yakni lapangkanlah dadaku untuk menanggung risalah. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untuk bisa membawa misi kerasulan atau risalah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya beliau dipilih untuk menjadi rasul, maka beliau merasa lemah, beliau merasa butuh, beliau merasa bahwasanya beliau tidak mampu untuk menanggungnya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau minta dilapangkan dada, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untuk menerima atau menanggung misi kerasulan. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku dalam menyampaikan risalah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lepaskanlah keluh dari lidahku. Yafqahu qawli, sehingga orang-orang bisa memahami perkataanku. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu memiliki kekeluhan dalam lidah beliau. Maka beliau meminta kepada Allah agar kekeluhan ini dilepaskan, sehingga orang-orang bisa memahami perkataan beliau dengan baik. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kemudian beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah agar diberikan pembantu. Ya Allah, berikanlah aku pembantu dari keluargaku. Maksudnya, berikanlah aku penolong dalam dakwah dari keluargaku sendiri. Harun akhi, yaitu Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri. Ya Allah, teguhkanlah kekuatanku dengannya. Teguhkanlah kekuatanku dengan Harun, sehingga kami bisa bersinergi, kami bisa lebih kuat lagi. Teguhkanlah kekuatanku dengan saudaraku ini, yaitu Harun alaihissalam. Wa asyrikhu fi amri, dan sertakanlah dia dalam urusanku. Maksud beliau adalah sertakanlah Harun dalam urusan penyampaian risalah dan dakwah. Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran, agar kami, ya Allah, bisa banyak bertasbih kepadamu dan agar kami bisa berzikir memujimu sebanyak mungkin. Nah, jadi ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam yang menunjukkan bahwasanya ketika beliau dipilih sebagai seorang rasul, maka beliau merasa lemah.
beliau karena merasa lemah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dada beliau dalam menerima risalah kenabian, agar dimudahkan urusan beliau, agar kekeluhan dari lidah beliau dilepaskan, juga agar beliau diberikan penolong dari keluarga beliau, yaitu Nabi Harun, yang diharapkan bisa meneguhkan kekuatan beliau dan bisa ikut serta memiliki andil dan kontribusi dalam dakwah Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau bisa banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa banyak tasbih, untuk bisa berzikir pun kita butuh kekuatan dan dukungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa doa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, dan merupakan doa-doa yang menunjukkan bahwasanya orang-orang soleh dan para nabi serta rasul itu mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian juga mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah di atas agama dan ketaatan. Mereka juga terus menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus mereka lakukan sepanjang hayat mereka, terus mereka lakukan sepanjang perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berjumpa dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus beramal dan juga meneladani orang-orang saleh, terutama para nabi dan rasul yang disebutkan memiliki kebiasaan yang sangat baik untuk menjaga istiqamah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertawakal, berdoa, kemudian juga berlepas diri dari semua daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus menunjukkan kebutuhan dan kerendahan serta kekerdilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani mereka semuanya dalam kebaikan-kebaikan ini. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, jazakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan dan syarah dari poin yang terakhir 9 dan ke-10 dari kitab Wasaya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk sesi soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah. Pemirsa Roja yang ingin bertanya terakhir berkaitan dengan pembahasan di sore hari ini, kami persilakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Ali. Pak Ali. Di mana Pak Ali? Di Bekasi, Pondok Baik. Gede. Ahlan Pak Ali. Silakan pertanyaannya Pak. Ingin bertanya ya, pada surat Ar-Rahman, pada surat Ar-Rahman itu ada ayatnya, lupa saya ayat berapa, cuman tafsirannya begini: wahai jin dan manusia, tembuslah penjuru langit dan penjuru bumi. Nah, iya. Pertanyaannya Pak, langsung. Dan penjuru langit dan penjuru bumi. Iya. Dan kamu tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan Baik. atau ilmu. Nah, itu apakah amalannya yang kita laksanakan agar bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi? Demikianlah, terima kasih. baik Pak Ali, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Nah, silakan Ustaz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya, wahai sekalian jin dan manusia, ya kalau kalian bisa menembus dari berbagai penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan, ya. Kalian tidak bisa menembusnya, ya, kecuali dengan sultan, ya. Ya, di sini tidak ada yang menunjukkan bahwasanya manusia bisa menembus penjuru langit dan bumi, ya, kecuali dengan sultan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka saya tidak mengetahui ada amalan tertentu yang diajarkan dalam agama kita atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang bisa membuat kita bisa menembus langit misalnya. Kalau kita pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bisa menembus langit dengan berbagai lapisannya. Ya, beliau bisa menembus sampai langit yang ketujuh seperti yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini bukanlah dengan amalan tertentu, ya, atau dengan teknik tertentu yang bisa dipelajari, tapi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika dahulu banyak orang yang tidak mengimaninya, mereka tidak percaya. Ada orang yang bisa pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dari sana Mi'raj, ya, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis adalah Isra. Sedangkan dari Baitul Maqdis ke langit lapisan ketujuh adalah Mi'raj. Ya, mereka tidak mengimani Isra dan Mi'raj karena memang tidak masuk akal, tidak logis. Apalagi pada zaman itu dengan jarak yang sedemikian jauh, kemudian Nabi Muhammad SAW sudah kembali lagi di malam yang sama dan beliau sudah kembali ke Mekah lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak logis menurut mereka, karena memang tidak logis. Karena itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya. Jadi itulah sultan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat Nabi Muhammad SAW menembus langit. Jadi bukan karena amalan atau teknik tertentu, tapi itu adalah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Ya, sebagaimana karamah itu juga tidak bisa dipelajari. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, apa yang membuat mereka soleh dan bisa mendapatkan karamah? Yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau tadi Bapak bertanya tentang amalan apa yang bisa membuat seseorang bisa mendapatkan karamah atau keajaiban, ya, seperti yang diberikan kepada para wali atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para rasul, jawabannya adalah mewujudkan syaratnya, yaitu syarat wali sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi simple, ya. Konsep wali dalam Islam itu simple. Semua orang yang beriman dan bertakwa mereka adalah wali Allah. Karena wali artinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mereka sudah cinta kepada Allah dan tidak hanya mengklaim cinta tapi sudah membuktikannya dengan banyak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertakwa itu otomatis menjadi waliullah atau menjadi wali Allah, dan mereka berhak untuk mendapatkan karamah atau pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karamah ini tidak harus berupa peristiwa-peristiwa ajaib, ya, dengan bisa menembus langit atau menembus bumi atau hal-hal yang lain seperti berjalan di atas air atau yang semacamnya.
itu kadang-kadang terjadi pada sebagian waliullah, tapi karamah yang paling penting dan paling utama adalah karamah bisa menjaga istiqamah. Para ulama mengatakan a'zamul karamah kamalul istiqamah. Karamah yang paling agung adalah kesempurnaan istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita usahakan. Ini yang bisa kita pelajari, ya, berusaha untuk menambah takwa, menambah iman, dan juga istiqamah di atas iman dan takwa serta ibadah-ibadah kita. Itulah hal yang bisa kita pelajari, dan jangan fokus pada hal-hal yang aneh atau ajaib, ya, berupa bisa menembus langit dan bumi, karena mukjizat dan karamah yang seperti itu, seperti dijelaskan oleh para ulama, tidak bisa dipelajari. Tapi kita bisa mempelajari ilmu agama yang akan mendukung kita untuk bisa beramal saleh, menambah iman dan takwa. Dan seorang muslim hendaknya lebih fokus pada iman dan takwa ini, dan tidak fokus untuk mengejar bisa menjadi orang-orang yang memiliki keajaiban-keajaiban dalam urusan dunia. Ya, baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bapak. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak Adi di Bekasi, semoga menjadi pencerahan juga bagi yang lain. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya sejumlah pertanyaan Ustaz yang telah masuk via chat WhatsApp berkaitan dengan pembahasan. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan doa. Tadi disebutkan sejumlah doa-doa baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah diperbolehkan membaca doa secara khusus dari Al-Quran pada saat sujud? Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan membaca doa selain daripada doa yang tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Dan yang ketiga, dalam membaca doa di luar salat, Ustaz, apakah ada kewajiban untuk menjaga kesucian atau berwudu? Demikian, jazakallah khair. Baik, ada 3 pertanyaan yang disebutkan oleh saudara penanya. Yang pertama, apakah boleh kita membaca doa dari Al-Quran dalam kondisi sujud? Ya, jawabannya boleh. Tidak masalah kita saat bersujud membaca doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Seperti tadi yang disebutkan oleh penulis kitab, ya, misalnya doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, atau Rabbana misalnya Rabbana waj'alna muslimaini laka, doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini adalah doa-doa yang sangat baik dan tidak masalah kita ucapkan dalam sujud kita. Adapun yang dilarang adalah tilawah dalam sujud. Jadi kalau kita sujud kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, atau membaca surat At-Takatsur dari awal sampai akhir, atau membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir atau setengahnya misalnya, itulah tilawah dalam sujud. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun menyitir beberapa ayat Al-Quran yang mengandung doa, maka ini adalah doa yang dianjurkan saat kita sujud. Dan kita tidak memiliki maksud tilawah ketika membaca ayat-ayat ini yang mengandung doa ini. Jadi niat kita adalah berdoa, bukan tilawah. Sementara yang dilarang adalah tilawah dalam sujud. Yang dimaksud dengan tilawah misalnya adalah membaca beberapa ayat, atau membaca satu surat, atau membaca setengah surat dalam rangka tilawah. Jadi tilawah itu tempatnya adalah ketika kita berdiri dengan membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir, kemudian membaca ayat Al-Quran yang mudah untuk kita, baik berupa surat pendek atau surat yang agak panjang, atau beberapa potongan ayat dari surat yang panjang. Itu namanya tilawah. Tilawah tempatnya saat kita berdiri. Sedangkan saat sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kita dilarang untuk tilawah. Nah, jadi yang tidak boleh adalah
membaca satu surat penuh ya, atau membaca beberapa ayat dalam rangka tilawah saat kita sujud. Adapun membaca sepotong ayat atau sebagian dari ayat yang berisi doa, maka ini tidak termasuk yang dilarang, walhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang doa-doa yang tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah kita boleh untuk melantunkannya dan mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh, walhamdulillah. Para ulama menjelaskan bahwasanya bab doa itu lebih luas daripada bab zikir. Kalau zikir itu tauqifi, harus berdasarkan contoh dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan doa itu babnya lebih luas, pintunya lebih luas atau babnya lebih luas. Dalam arti tidak tauqifi, tidak harus berasal dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bahkan kita juga boleh berdoa dengan bahasa kita, alhamdulillah. Bahkan para ulama juga membolehkan, sebagian ulama membolehkan berdoa dalam sujud dengan bahasa kita sesuai dengan kebutuhan kita, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang bab doa itu lebih luas daripada bab zikir. Tapi hendaknya berdoa dengan doa yang selamat dari kesalahan, doa yang tidak mengandung maksiat atau pemutusan silaturrahim. Jangan sampai berdoa dengan cara atau redaksi yang salah, yang sampai membuat kita berdosa, dan itu ada sebagaimana diisyaratkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka yang terbaik adalah kita memperhatikan dan menghafal doa-doa dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah yang terbaik. Dan tidak masalah kita menambahnya dengan doa-doa sesuai dengan kebutuhan kita atau dengan bahasa yang kita kuasai, tapi hendaknya tidak mengandung maksiat atau kesalahan dan pemutusan silaturrahim. Sedangkan untuk yang ketiga, yaitu apakah kita boleh berdoa di luar sholat dalam keadaan tidak suci? Jawabannya boleh, alhamdulillah. Jadi yang disyaratkan harus suci itu hanya beberapa ibadah khusus, seperti sholat, kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf. Adapun ibadah-ibadah lain yang tidak disyaratkan untuk suci, artinya tidak ada dalil yang menunjukkan harus suci, maka berarti kita boleh untuk melakukannya meskipun tidak dalam keadaan suci. Misalnya adalah puasa, kemudian sebagian besar amalan haji dan umrah, termasuk juga zikir dan doa, ini tidak disyaratkan untuk harus dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran juga tidak harus suci. Yang harus suci adalah memegang mushaf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, yaitu dengan hafalan kita atau dari HP, tidak masalah kita membacanya dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, maka hendaknya kita berwudu dahulu agar kita dalam keadaan suci. Ya baik, ini adalah jawaban untuk 3 pertanyaan yang disebutkan oleh saudara penanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian beberapa pertanyaan yang masuk dari 3 pertanyaan tersebut yang kami jadikan satu. Semoga memberikan pencerahan dan jawaban bermanfaat bagi ikhwah dan akhwat fillah. Jazakumullah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Itu pada sesi ke-9 dari kajian kita pada sore hari ini, kita telah menyelesaikan sebagian pembahasan dari poin ke-10 atau wasiat ke-10, yaitu bahwasanya seorang hamba yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sedang beribadah kepada Allah, hendaknya tidak melupakan 4 hal. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah, kemudian yang kedua adalah berdoa untuk terus istiqamah dan thabat. Yang ketiga, terus tadarru', merendah dan menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah berlepas diri dari semua daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mewujudkan 4 hal tersebut
dan meneladani para nabi dan rasul yang sudah mewujudkan 4 hal itu dalam ibadah mereka dan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas ikhtitam serta kesimpulan kajian yang disampaikan, dan insyaallah kita akan sambung kembali kesempatan 2 pekan yang akan datang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita sore hari ini bersama Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullahu taala langsung dari STDI Imam Syafi'i Jember, dan pembahasan kitab Al-Wasaya kita akan sambung kembali insyaallah yang akan disampaikan beliau di setiap Selasa sore sampai dengan ba'da asar sampai dengan selesai. Demikian, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit ini bermanfaat, dan demikian kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.